Novel Laskar Pelangi mengisahkan tentang 11 anak yang berasal dari keluarga miskin, yang selalu berjuang dalam menempuh pendidikannya di sekolah sederhana yang ada di Belitung. Laskar Pelangi adalah novel pertama karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2005. Novel Laskar Pelangi kemudian diangkat menjadi salah satu film dengan judul film yang sama yaitu, Laskar Pelangi, yang diputar perdana di bioskop tahun 2008. Film ini diambil dari kisah nyata penulis dan penyampaian yang khas di mana sering menggunakan kata aku, yaitu menceritakan tentang kisah nyata penulis, Andrea Hirata. Yang menarik dari film ini adalah di saat mengisahkan perjuangan dua orang guru dan siswa SD Muhammadiyah yang berusaha untuk berprestasi dengan tujuan agar sekolah mereka tidak dihancurkan oleh pemerintah supaya para siswa dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan. Dengan segala keterbatasan fasilitas sekolah dan ekonomi masyarakat yang rendah, seluruh siswa mampu menunjukkan prestasi mereka sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh ke-10 siswa SD Muhammadiyah. Dalam film tersebut menceritakan para siswa yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ikal yaitu salah satu anak yang paling pandai yang memiliki minat dalam sastra sesuai dengan kesehariannya yang senang menulis sajak atau puisi. Lintang adalah teman sebangku Ikal. Lintang adalah anak yang mempunyai semangat tinggi dalam bersekolah dan merupakan anak yang jenius di sekolahnya. Lintang bercita-cita menjadi seorang ahli matematika. Berkat kejeniusannya dia berhasil mengantarkan SD Muhammadiyah menjuarai lomba cerdas cermat. Namun akhirnya Lintang harus putus sekolah karena ayahnya meninggal dan Lintang harus mencari uang untuk menafkahi adiknya. Mahar adalah anak yang memiliki minat dalam seni dan mempercayai hal-hal seperti gaib yang berada di dalam suatu benda atau okultisme. Mahar adalah otak di balik kesuksesan siswa-siswi sekolah yang hampir roboh itu dalam memenangkan karnaval seni antar sekolah. Ia membuat kostum yang unik dari dedaunan dan keluar sebagai juara pertama. Selain itu di dalam kelas ada siswa yang bernama Akiong yaitu anak Hokian keturunan Tionghoa. Walaupun begitu Akiong diterima dengan baik oleh siswa lain. Dalam cerita tersebut juga ada siswa inklusif yaitu Harun yang memiliki keterbelakangan mental sehingga membuatnya terlambat masuk sekolah di umur 15 tahun, dirinya sangat jenaka. Dengan perbedaan karakter siswa-siswi di sekolah dasar Muhammadiyah membuat proses pembelajaran di sekolah mereka lebih berwarna, memotivasi antara satu sama lain dan saling memberikan manfaat, sehingga dengan sikap optimisme beberapa siswa dari mereka dapat meraih kesuksesan dan meraih cita-cita. Andrea Hirata mengatakan, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Di balik cerita jenaka dan semangat para siswa untuk menyelesaikan sekolah mereka, yang membuat film ini menjadi sangat menarik menurut kami, adalah dengan segala keterbatasan sekolah masih terdapat dua sosok guru profesional yaitu Ibu Muslimah dan Pak Harfan. Kedua guru tersebut merupakan sosok guru yang berdedikasi tinggi dan memiliki integritas. Semua itu muncul dari keikhlasan. Sikap dan kepribadian para siswa tercermin dari pendidikan dari kedua guru tersebut. Mereka tidak hanya mentransfer pengetahuan melainkan mendidik para siswa dengan akhlak dan budi pekerti yang baik, yang akan berguna di kemudian hari. Sehingga dengan memperhatikan adab yang baik menuntut ilmu, menjadikan siswa-siswi SD Muhammadiyah mudah menerima pelajaran yang diberikan oleh kedua guru tersebut. Dua sosok guru tersebut di mata murid anggota Laskar Pelangi sangat dicintai. Keikhlasan mereka dalam mengajar dan mendidik anggota LP yang memiliki karakter berbeda membuat guru-guru tersebut menjadi panutan dan teladan bagi muridnya LP. Kedua guru tersebut ikhlas memberikan seluruh ilmu yang mereka punya dengan segala keterbatasan tanpa digaji. Hal ini terlihat dari kutipan, Pak Harfan memberi kami pelajaran pertama tentang keteguhan pendirian, ketekunan, keinginan kuat mencapai cita-cita. Beliau bisa meyakinkan kami bahwa hidup bisa demikian bahagia dalam keterbatasan jika dimaknai dengan keikhlasan berkorban untuk sesama. Hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk menerima sebanyak-banyaknya. Hal ini juga tertular pada murid-muridnya. Mereka sangat menjaga martabat sekolah mereka walaupun miskin. Ini terlihat ketika Mahar dan teman-teman Bendia diminta untuk mengisi acara partai politik yang diupah dengan jam tangan plastik. Berikut kutipannya, kami tidak akan pernah menjadi bagian dari segerombolan penipu. Sekolah kita adalah sekolah Islam, bermartabat. Kita tidak akan menjual kehormatan kita demi sebuah jam tangan plastik murahan. Ibu Muslimah juga adalah guru yang kreatif. Ibu Muslimah sering menggunakan metode yang bervariasi dan tidak pernah menyerah dengan keadaan fasilitas sekolah yang sudah reot. Beliau mengajak siswa-siswinya belajar di alam untuk mengenali lingkungan sekolah mereka.
Kemudian hal penting yang diajarkan oleh Ibu Muslimah sebagai agen perubahan adalah mengajarkan rasa tanggung jawab, dan kepemimpinan ini diperlihatkan Bu Mus dengan mendidik murid-muridnya dengan sepenuh jiwa dan raga. Bu Mus juga mengajarkan anak didiknya agar memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam hidup. Hal ini diperlihatkan ketika mengadakan pemilihan ketua kelas. Saat itu, Kucai ingin mundur dari jabatan sebagai ketua kelas, namun nasihat Bu Mus mengurungkan niatnya dan Kucai pun menjadi lebih bertanggung jawab pada kelas dipimpinnya. Nasihat yang disampaikan Bu Mus ini merupakan pesan moral yang amat penting bagi pembaca. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut. Barang siapa yang kami tunjuk sebagai amir dan telah kami tetapkan gajinya, maka apapun yang ia terima selain gajinya itu adalah penipuan. Dan Al-Quran mengingatkan bahwa kepemimpinan seseorang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Namun, di sela-sela pembicaraannya Bu Mus juga menyampaikan kepada para siswanya agar jangan takut menerima amanah itu dan harus selalu istiqomah. Berikut kutipannya, memegang amanah sebagai pemimpin memang berat, tapi jangan khawatir banyak orang yang akan mendoakan. Tidakkah Ananda sering mendengar di berbagai upacara petugas sering mengucap doa, "Ya Allah lindungilah para pemimpin kami"? Jarang sekali kita mendengar doa, "Ya Allah lindungilah anak buah kami". Hal berikutnya yang dapat dijadikan contoh adalah Bu Mus mengajarkan para muridnya pendidikan agama, keimanan dan etika. Hal ini terlihat ketika ada seorang murid bernama Mahar telah melenceng akal sehatnya dengan mempercayai paranormal dan perdukunan. Namun, dengan penuh kesabaran dan mencoba bersikap tegas, Bu Mus menasihati Mahar. Teman-temannya juga ikut mengingatkan. Berikut kutipannya, klinik, ilmu gaib, tahayul, paranormal, semuanya dekat dengan pemberhalaan. Syirik adalah larangan tertinggi dalam Islam, camkan ini anak muda. Tidak ada hikmah apapun dari kemusyikan yang akan kau dapat dari praktik klinik. Itu adalah kesesatan yang semakin lama, semakin dalam, karena syirik itu berlapis-lapis. Jangan kau campur adukan imajinasi dan dusta, kawan. Tak tahukah engkau, kebohongan adalah pantangan kita. Novel ini memang memberikan bacaan yang menarik. Dalam novel LP Etika Guru dan Murid sehari-hari digambarkan sangat indah, seperti yang dikutip dari sebuah skripsi analisis wacana pesan moral. Dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata oleh Siti Aminah bahwa mereka sangat menjaga etika sesuai dengan ajaran agama, dan hal ini menjadi contoh bagi para pembaca. Ibunda guru tak mungkin tertawa lepas, karena agama melarangnya. Azan maghrib menggema dipantulkan tiang-tiang rumah panggung orang Melayu. Kami diajari untuk tak bicara jika azan berkumandang. Melawan guru sama hukumannya dengan melawan orang tua, durhaka. Sosok Ibu Muslimah ternyata tidak hanya di dalam novel maupun film layar lebar. Ibu Muslimah benar-benar ada. Dalam suatu media tulis Kompas.com, Ibu Muslimah menceritakan pengalamannya mengasuh dan mendidik anak-anak Laskar Pelangi. Satu hal yang membuat hati tersentuh mendengarnya, saat Muslimah berhasil membuat Harun, seorang anak penderita Down Syndrome, ikut belajar dan bermain bersama anak-anak normal lainnya. Kesembilan anak Laskar Pelangi lainnya pun dengan tulus menerima kehadiran Harun. Pendidikan anak normal dengan anak Down Syndrome seharusnya tidak boleh dibedakan. Yang harus ditekankan dalam proses pendidikannya adalah bagaimana guru memberikan penekanan kepada anak didik bahwa anak cacat itu mesti dihargai dan diposisikan setara dengan anak normal. Saat Harun pertama kali datang, Ibu Muslimah sudah mewanti-wanti kepada siswa-siswanya untuk tidak mengolok-olok kekurangan yang dimiliki oleh Harun. Kalau mereka salah menghitung, jangan ditertawakan. Kita bilang pandai dan jagoan, anak itu akan semakin dihargai. Ibu Muslimah juga mengingatkan kepada anak-anak Laskar Pelangi, siapa yang dapat membuat teman lainnya tersenyum, maka ia akan mendapat pahala besar. Anak-anak Laskar Pelangi, kata Muslimah, paling senang ketika mendengar kata pahala. Saat itu, kata pahala dan dosa sangat kuat mempengaruhi anak didik. Akhirnya, pesan itu dicerna anak-anak Laskar Pelangi. Mendidik anak Down Syndrome harus didasari dengan kelembutan dan penuh kasih sayang. Dengan itu, mereka jadi percaya diri, merasa dihargai, dan dirangkul, ujar Ibu Muslimah. Dalam kesempatan itu, Ibu Muslimah juga menceritakan sejarah terciptanya ke-10 anak Laskar Pelangi. Mengapa disebut Laskar Pelangi? Dengan mudah Ibu Muslimah menjawab kalau nama itu dipilih karena Laskar Pelangi merupakan sekumpulan anak yang memiliki warna kulit berbeda-beda, suku yang berbeda, dan tabiat yang berbeda-beda. Maka dinamakan Laskar Pelangi.
Dengan perbedaan itu, mereka menunjukkan sikap kompak dan bersatu, tanpa peduli pada kekurangan dan kelebihan mereka. Salah satu hal detail dalam film yang paling menunjukkan Ibu Mus adalah sosok guru perubahan, adalah membedakan dan menilai rapot mereka sesuai dengan minat dan potensi anak. Kesadaran diri dari Bu Mus bahwa beliau memiliki kompetensi dan kemampuan untuk membimbing siswa Laskar Pelangi dan membawa mereka ke perubahan yang lebih baik walaupun dengan segala kekurangan dan konflik yang dihadapi oleh guru dan siswa SD Muhammadiyah. Kesadaran diri itu dipegang erat oleh Ibu Muslimah untuk membantu peserta didik menemukan dan menggali potensi yang ada dalam diri mereka, sehingga ke-10 siswa itu juga menyadari potensi yang dimiliki oleh diri mereka sendiri. Dalam manajemen diri dengan kesabaran Ibu Mus dan jiwa keikhlasan yang sangat besar mampu mengalahkan segala tantangan yang tidak mudah dalam mengajar ke-10 siswa tersebut. Kedua guru itu sudah menjadikan ke-10 siswa seperti anak mereka sendiri. Perjuangan 10 anak tersebut tidaklah mudah untuk bersekolah dengan disiplin dan semangat untuk menggapai cita-cita mereka dengan latar belakang ekonomi yang sulit. Contohnya Lintang yang harus pergi ke sekolah dengan harus menempuh jarak 80 km dengan hanya mengendarai sepeda. Dengan berbekal motivasi Ibu Muslimah mereka saling memotivasi diri sendiri saat mereka diterpa segala kesulitan. Dalam hal kesadaran sosial Ibu Mus menyadari bahwa siswa-siswinya berasal dari latar belakang sosial yang berbeda-beda dan semuanya berasal dari ekonomi yang sulit. Dengan kesadaran sosial itu membuat Bu Guru Mus dan Pak Harfan bersemangat untuk mengajar dan menjadikan perbedaan itu sebagai warna pelangi yang indah. Selain itu para siswa juga saling memahami karakter dan potensi masing-masing serta saling memberi manfaat. Salah satu contohnya Ikal yang menyadari kemampuan Lintang yang memiliki keunggulan dalam bidang numerasi. Karena para siswa yang saling mengenal maka interaksi sosial mereka dan saling memahami sangat baik. Mereka tidak ragu untuk menunjukkan kemampuan mereka seperti Mahar yang membantu merancang kostum karnaval hingga mereka menjadi juara 1. Lintang, Ikal dan Sahara yang membuktikan mereka dapat menjuarai cerdas cermat dengan kerja keras dan membuktikan kepada juri yang tidak percaya mereka dapat menjawab soal dengan lancar dan benar. Selain peran interaksi soal siswa tidak lepas dari peran gurunya yang mempersiapkan mereka untuk mengikuti perlombaan dengan doa dan semangat serta memberikan motivasi yang tidak henti-hentinya. Karena kesadaran Ibu Mus yang percaya potensi anak didiknya, maka Ibu Mus memutuskan mengajak anak didiknya mengikuti perlombaan merupakan keputusan yang tepat. Mengajarkan kepada anak didiknya untuk berani dan memberikan pengalaman dan rasa percaya diri bahwa mereka siswa yang unik dan dapat bersaing dengan siswa dari sekolah lainnya.